Ada sebuah pulau di tenggara Indonesia yang jarang disebut dalam berita nasional, tapi punya peran besar menjaga tapal batas negeri ini. Inilah Pulau Timor, tanah sabana yang keras tapi hangat oleh budaya, adat, dan persaudaraan yang mengakar dalam. Timor bukan hanya pulau yang terbagi dua negara. Ia adalah ruang hidup bagi puluhan suku dan bahasa, tempat di mana batas negara tidak memisahkan hati dan tradisi. Dari sabana yang gersang tumbuh harapan, dari adat yang tua lahir generasi yang baru. Dari Kupang hingga Malaka, dari laut sampai gunung, Timor menyimpan kisah-kisah yang menakjubkan. Mari duduk santai dan temani kami menjelajahi Pulau Timor. Kita akan mengenal daerah-daerahnya, keunikan adatnya, kekayaan alam, dan kerukunan yang dijaga erat di setiap sudutnya. Selamat datang kembali di Akson Channel. Kita mulai dari kota Kupang, kota terbesar di Pulau Timor, dan gerbang utama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini tumbuh menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Dari sini, berbagai cerita dari seluruh penjuru Pulau Timor bermula. Yang kedua adalah Kabupaten Kupang. Ibu kotanya adalah Oelmasi. Wilayahnya mengelilingi kota Kupang dan sangat luas. Masyarakat hidup dari pertanian, peternakan hingga hasil laut. Di Amarasi dan Fatuleu, kita menemukan komunitas adat Helong menjaga warisan Timor kuno. Selanjutnya yang ketiga adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Ibu kotanya adalah Soe. Meski terkenal kering, TTS justru jadi kabupaten yang kaya akan sumber air di dataran tinggi. Gunung Mutis berdiri megah di sini, menjadi simbol kekuatan alam dan spiritualitas bagi suku Dawan dan Molo. Yang keempat adalah Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU. Ibu kotanya adalah kota Kefah Menanu. TTU adalah rumah bagi batu susu yang melegenda. Wilayah ini juga dikenal karena pos lintas batas negara Wini atau PLBN Wini, tempat aktivitas ekonomi dan budaya lintas batas dengan Timor Leste berjalan aktif. Yang kelima adalah Kabupaten Belu. Ibu kotanya adalah Atambua. Belu punya ikatan sejarah yang kuat dengan Timor Leste. Kota Atambua menjadi tempat hidup berdampingannya warga dengan akar keluarga di dua negara. Tradisi Tetun tumbuh kuat di sini, berdampingan dengan kehidupan modern. Yang keenam adalah Kabupaten Malaka. Ibu kotanya adalah Betun. Malaka, kabupaten termuda di Pulau Timor, kini menjadi simbol pembangunan baru. Dialiri Sungai Benenen yang subur, daerah ini punya potensi besar dalam pertanian, perikanan, dan pariwisata. Perbatasan negara bukan garis yang memisahkan. Di Timor, batas negara tidak membuat masyarakat terpisah. Justru dari perbatasan tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Bahasa Tetun, adat istiadat, ikatan kekeluargaan tetap menjadi jembatan budaya antar bangsa. Di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan distrik Ekusi Timor Leste memiliki adat budaya serta bahasa yang sama. Mereka sama-sama menggunakan bahasa tradisional suku Dawan. Lalu di perbatasan utama, Belu Malaka dengan Timor Leste juga menggunakan bahasa Tetun yang menjadi bahasa nasional di Timor Leste. Pulau Timor didominasi umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan. Tapi di banyak tempat, masjid dan gereja berdiri berdampingan. Keharmonisan ini tercermin dalam perayaan yang saling menghormati, dari Paskah, Natal hingga Idul Fitri. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan ada sebuah desa di pedalaman yang penduduk asli suku Dawan yang juga beragama Islam secara turun-temurun.
Walaupun bukan mayoritas, tapi keharmonisan tetap terjaga di sana. Nama kampungnya adalah Oe Ekam, berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Soe. Salah satu warisan paling berharga dari Pulau Timor adalah kayu cendana, kayu keras yang harum, lambat tumbuh tapi sangat bernilai. Dulu, kayu ini diperdagangkan hingga India dan Tiongkok, bahkan jadi alasan VOC menjajakan kaki di Timor. Bagi masyarakat Timor, cendana bukan sekedar komoditas. Ia adalah bagian dari adat untuk mas kawin, pemakaman, dan persembahan. Kini setelah sempat hampir punah karena eksploitasi, cendana ditanam kembali sebagai simbol masa depan. Ekonomi di Pulau Timor pada dasarnya masih bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan lokal. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bertani jagung, padi ladang, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Di beberapa tempat juga dikembangkan tanaman perkebunan seperti jambu mente, kelapa, dan kemiri. Selain pertanian, sektor peternakan sangat penting, terutama di dataran kering timur. Sapi, kambing, babi, dan ayam menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Sapi Timor dikenal di Indonesia bagian timur karena kualitasnya dan sering dikirim ke daerah lain seperti Sulawesi dan Kalimantan. Namun cuaca yang kering, musim tanam yang terbatas, dan kurangnya infrastruktur membuat sektor ini masih belum berkembang secara optimal. Meski begitu, semangat warga Timor yang kuat menjaga ekonomi tetap berjalan. Di balik tanah yang tampak gersang, Pulau Timor ternyata menyimpan kekayaan tambang yang cukup menjanjikan. Potensi ini belum banyak disorot, namun belakangan mulai dilirik berbagai pihak. Berikut beberapa potensi tambang yang terdapat di Pulau Timor. Yang pertama adalah mangan. Pulau Timor dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil biji mangan terbesar di Indonesia. Mangan digunakan dalam industri baja dan baterai. Tambang mangan tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penambangan masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal, meski beberapa perusahaan besar mulai tertarik berinvestasi. Yang kedua adalah marmer. Di wilayah Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki potensi marmer putih berkualitas tinggi. Marmer ini digunakan untuk bahan bangunan dan keperluan industri kerajinan. Sayang, belum banyak perusahaan besar yang mengelola secara maksimal. Dan di Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara, perusahaan Jepang pernah mengelola tambang marmer. Namun di awal tahun 2000-an sudah tidak ada lagi kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Yang ketiga, batu akik dan batu mulia. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, terutama di sekitaran kawasan Bikomi dan Miomavo, terdapat batu-batu akik dan batu mulia, seperti topas dan batu kecubung, yang menjadi favorit para kolektor lokal. Ini menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang unik di Timor. Yang keempat, aspal alam potensial. Beberapa wilayah di Timor juga disebut-sebut memiliki potensi aspal alam, meskipun belum dikembangkan secara besar-besaran seperti yang ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memverifikasi cadangan dan kelayakannya. Yang kelima, emas dan mineral lain. Di beberapa titik tertentu ditemukan indikasi adanya emas, tembaga, dan mineral logam lainnya. Meskipun belum masuk ke tahap eksploitasi besar, beberapa investor pernah melakukan survei di daerah perbatasan Belu dan Timur Tengah Utara, namun belum terrealisasi ke tahap produksi. Jika digarap dengan baik, sektor pertambangan di Pulau Timor bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru. Namun pengembangan ini harus disertai dengan prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan perlindungan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan konflik sosial.
Selain tambang, Pulau Timur juga memiliki potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi yang sangat cocok dikembangkan di daerah kering seperti di Pulau Timur ini. Dengan energi yang cukup, ekonomi rakyat pun bisa ditingkatkan. Dari sabana yang kering, tumbuh ketangguhan. Dari adat yang dijaga, lahir persatuan. Dari tanah yang kaya, tumbuh semangat baru. Dari ujung tenggara, timur, sang penjaga tapal batas. If you like content like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching, and see you. Bye-bye. Selamanya kamu pilihanku, kamu pilihanku, takkan terganti. Di hati ini hanya kamu yang abadi. Walau waktu terus berlalu, hanya kamu yang selalu di hati.